They saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures. They preached the word of God with boldness. Bersama-sama gitu ya, angkat Alkitab saudara, e-Bible saudara. 1, 2, 3, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk semuanya. Wow, senang sekali. Saya bisa berada di sini ya 1 minggu di rumah Tuhan di IFGF Manado. Ya, dan saya bisa berkata bahwa this is living. Ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Saya ngelihat, saya ngobrol satu demi satu dengan all the leaders, all the TYC, all the people di sini. Dan saya ngelihat bahwa wow, Tuhan melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah umatnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa dong. Thank you all the worship team and all the volunteers tempat ini. Kalian boleh berdiri gitu ya. Tuh kasih say hi. Thank you semuanya. Saya datang kemarin waktu latihan, saya share sedikit gitu ya, segala apapun yang kita kerjakan, saya bilang dasar dari segala sesuatu untuk pelayanan, saya bilang Kolose 3:23. If you do it for the pastors, untuk ngelakuin untuk leaders, I said I'm sorry. Mendingan jangan melayani. Amen. You do it unto the Lord, not unto man. Amen. And this is living. Ya, topik kita selama 1 bulan ini. Saya percaya bahwa God that shows us bagaimana kita hidup. Amen. So saya on behalf of the dari Global FGF Global, dari Pastor Sam gitu ya, saya sebagai Vice Secretary General of the FGF Global, mohon thank you untuk Pastor Martha dan Pastor Abraham sebagai host yang luar biasa selama 1 minggu ini.
Untuk regional conference kita yang ke-14, regional 14 gitu ya, untuk regional conference yang pertama di tahun ini. Luar biasa, thank you buat Pastor Wiske dan semua community yang ada. Dahsyat. Weh, kasih tepuk tangan dong yang luar biasa dong. Yang jujurnya saya bilang IFJF Manado is the best hospitality. Amin. Wih, saya bilang sama istri saya waktu itu saya cuma 3 hari kali atau 4 hari di sini, dia seminggu dia udah makan semua makanan Manado yang bisa dimakan. Saya bilang luar biasa, every single day berbeda gitu ya. Saya bilang luar biasa, dan dia bilang gini, semuanya enak-enak. Saya nggak bisa nggak makan katanya. Jadi thank you semuanya IFJF Manado on behalf of us gitu ya. I'm so blessed. Saya datang bukan sebagai guest speakers, tapi saya datang sebagai family. Amin. Sebagai family. Saya bilang I want to come again and again and again, akan melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan secara dahsyat. Amin. So kita belajar mengenai start one on one ya, di conference kemarin saya ajak lagi go back to the basic and mengadakan namanya encounter with God over and over again. So di sini saya ditemani oleh istri saya yang tercinta, Regina, boleh bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan buat dia. Ya, ini anak saya, mana fotonya belum? Ya, ini anak saya yang pertama Owen, yang kedua Sarah yang wanita cewek gitu ya, dan dia umur 13 dan 12. Kita kemarin baru balik dari Amerika 1 bulan gitu ya, baru minggu lalu gitu ya, langsung terbang ke sini buat Pastor Martha and all the pastors di sini gitu ya, luar biasa. I'm an honor gitu, literally honored gitu ya, dipercayakan. Untuk bisa kami keliling di Amerika, all the gereja-gereja kita di IFJF, dari mulai San Francisco, Los Angeles, Seattle, Portland gitu ya. And saya ngelihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Amen. And this is family. Saya mau katakan this is family. Benar-benar saya ngelihat bahwa setiap dari kita, saya mau welcome buat setiap dari teman-teman yang bakalan ke Jakarta, ke Bali, ke Jogja, ke Semarang, Surabaya, everywhere. Ya. You are always welcome to IFJF family. Ya, kalau nggak tahu kontaknya mereka, kontak saya aja. Saya tahu semuanya. Ya, so kalau ada yang mau ke Jakarta minggu ini, gitu minggu depan, gitu ya, let us know. Love to host you. Amin. We are family. Ya, dan saya ngelihat bahwa apa yang Pastor Martha dan Pastor Abraham sudah lakukan gitu, tengah-tengah gereja Tuhan di sini gitu ya, luar biasa. Minggu lalu Pastor Abraham share mengenai living sacrifice. Saya bilang, wow, that's how you start, you know, hidup kekristenan untuk mengerti bahwa Tuhan semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Dikuliti, ya, kita nggak ada lagi namanya keegoan kita. But today kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. Amin. I want to tell you a story gitu ya dari firman Tuhan yang dahsyat sekali. Karena ada banyak orang mungkin pernah dengar cuman the first miracle. Actually this is the second miracle waktu kejadian daripada kitab Kisah Para Rasul terjadi. Ya, dan di ayat pertama di Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22 saya akan bacakan pelan-pelan. Ya, sampai kita belajar dan melihat dan bisa relate dengan kehidupan kita. Ayat pertama dibilang ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Jadi imagine this ya, bahwa mungkin teman-teman di sini lagi ngobrol sama orang, beberapa orang lagi di food court ngobrol mengenai kebaikan Tuhan gitu ya. Tiba-tiba ada yang datang tangkap. Itu yang terjadi pada Petrus dan Yohanes. Dan mereka marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa Yesus, di dalam Yesus ada kebangkitan daripada orang mati. Yang akan kita celebrate nih minggu ini. Betul ya, the Good Friday and the Resurrection Sunday. Karena itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan Natal yang besar, tapi saya percaya the resurrection. Ya, kebangkitan Tuhan itu yang menentukan saudara dan saya bisa sekarang ini. Amin. And di ayat keempatnya dibilang, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Sampai bilang, wow,
Actually, this is the second miracle terjadi di kitab para rasul. The first miracle apa? Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Tapi yang ini dia cuma ngobrol-ngobrol, ngadain one to one. Banyak orang denger-dengeran. Apa sih yang dia ngomong? Apa sih yang dia ngomong? Dia ngomong mengenai siapa? Mengenai Yesus yang bangkit. Amin. Dan 5.000 orang laki-laki. Artinya apa? Kepala keluarga. Imagine that. Saya kemarin dari Region 14 punya conference gitu ya. Saya belajar bahwa setiap gereja kita ditanya. Kira-kira berapa jemaatnya? Oh, berapa kakak? Ya, jadi 5.000 laki-laki ini kakak kepala keluarga. Actually nggak 5.000, mungkin yang menjadi percaya mungkin 10.000 sampai 15.000, betul ya? Kalau satu keluarga punya satu anak. Kalau 2 anak, seperti di Manado ini saya ngeliat ada 4 anak. Jadi berapa? 20.000, 30.000 teman-teman, betul ya? Suami, istri, anak 4, betul? Jadi total 30.000, luar biasa. Ya, jadi miracle ini nggak cuma 5.000 laki-laki, tapi 30.000 orang mendengar ajaran Tuhan. Amin. Gereja dibentuk di sana, di setiap rumah demi rumah ada namanya gereja. Amin. Luar biasa. Dia bilang pada keesokan harinya pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu. Jadi dia ditangkap, ditaruh, kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Jerry gitu ya mengenai sistem konstitusi segala macam gitu ya. Dan saya can imagine gitu, mereka ditangkap dan ditanya gitu ya. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak sedemikian itu? Wow. Mereka takut saudara. Waktu kita nyanyikan tadi ya. Dalam nama kuasa dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa dari Tuhan dan nama Yesus Kristus. Mereka melakukan segala sesuatunya. Tapi kadang-kadang setiap daripada kita take it lightly. Amin. Dan maka jawab Petrus, dia bilang gini. Petrus, penuh dengan Roh Kudus, dia bilang. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat selanjutnya dia bilang, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah daripada orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Wow, banyak dari kita kadang-kadang gak mau mengasosiasikan Yesus dalam kehidupan kita. Atau kita menganggap remeh namanya nama Yesus. Jadi kadang-kadang kita bisa berkata-kata, ngobrol, bercanda gitu ya. Tapi kita menganggap remeh nama Yesus. Tapi orang-orang di luar sana tahu loh, ada suatu kuasa dan dalam nama siapa. Banyak dari kita mungkin kenal namanya teman-teman kita gitu ya di pemerintahan, di Polri atau di polisi atau di gereja dimanapun. Sebut nama itu langsung aman gitu, lewat. Ya. Dan kadang-kadang kita mengandalkan nama manusia. Tapi Petrus hari ini saya mau katakan, dia berkata bahwa hanya di dalam nama Yesus Kristus dia bisa melakukan segala sesuatu itu. Dan dia berkata lagi, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow. Saya yakin bahwa Petrus diberikan pewahyuan yang dahsyat. Dan dia bisa berkata at that moment gitu ada namanya Kaisar Romawi. Tapi dia acknowledge nama Yesus. Di sini mungkin kita kadang-kadang harap kepada nama teman-teman kita. Yang punya kuasa, punya power gitu di luar sana. Dengan jabatannya mereka. Tapi Petrus percaya ada suatu kuasa dalam nama Yesus Kristus. Dan dia bilang tidak ada di bawah kolong langit ini nama lain yang diberikan kepada manusia
sehingga kita bisa diselamatkan. Amin. Dan ayat ke-13 dibilang, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Dicatat ini, seperti saudara dan saya. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Saya kadang-kadang di-challenge gitu ya, untuk bisa mengingat ini selalu. Orang-orang biasa Tuhan pakai secara dahsyat. Karena dia tahu ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kadang-kadang kita take it lightly dan kita gak pernah percaya itu. Atau cuman tahu saja tapi kita gak pernah ngalamin. So hari ini I want to challenge you gitu ya. Waktu kita baca cerita ini. Kita mulai Tuhan berbicara dalam hidupmu saat ini. Buka hatimu. Di ayat 14 dia berkata gini. Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu. Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Jadi ada orang prosecutor gitu ya. Mencoba untuk bilang, lu ngapain aja? Dari tadi kamu memberitakan nama Tuhan ya. Tapi ada hasilnya. Ada orang yang disembuhkan. Datang ke situ. Dan mereka ngelihat sendiri. Dan akhirnya mereka bilang, saya gak bisa ngomong apapun. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, mulai berunding. Ya. Mulai ngobrol mereka untuk bisa nanya, berkata tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini. Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ayat 17, tapi semua hal itu jangan semakin luas tersiar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ayat 18, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19, tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat ke-20, ini penting saudara. Catat ya, ini catat. Kalau saudara mau catat gitu ya catat. Dia bilang gini, saya berdoa. Setiap daripada kita bisa berkata seperti ini. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Come on. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Artinya apa? Saya percaya siapa yang di sini sudah mengalami kebaikan daripada Tuhan. Ya. Boleh gak setiap dari kita bilang, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata. Jadi kita mau tuh bisa berkatakan mengenai the goodness of God. Kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kalau saya dengar cerita demi cerita dari Tiwasik, bagaimana Tuhan menjamah hidup mereka, merubah hidup mereka. All the leaders sini. Bagaimana kehidupan mereka yang dahulu, yang gak ngerti apa-apa, Tuhan berikan hikmat. Pekerjaan mereka berhasil. Dibukakan jalan demi jalan. Saudara harus melihat kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Sehingga saudara bisa bilang apa? Gak mungkin bagi kami untuk gak bisa berkata-kata lagi. Terus dia bilang apa? Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Thank you Lord Jesus. Mari kita berdoa saat ini. I pray biarlah cerita ini, the story bisa resonate in our life. Bisa nyambung, bisa relevan. Petrus dan Yohanes itu adalah orang-orang biasa. Aku berdoa saat ini Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap daripada kami. Engkau berikan kami keberanian untuk bisa berkata-kata karena kami sudah melihat dan mendengar kebaikan Tuhan dan kami mengalaminya sendiri. Dan gak ada yang bisa berkata bahwa kami tidak boleh memberitakan mengenai Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami siap Tuhan untuk living boldly. In Jesus name we pray. Amen. Amen. So saya baru balik dari Amerika tadi saya katakan gitu ya. Saya suka banget dengan teknologi. Saya graduate daripada Purdue University. Mungkin one of the best engineering school. Yang terkenal di sana adalah aerospace engineering.
So ada namanya Louis Armstrong, ya. Dan dia bisa waktu itu berorasi depan kita semua murid-murid. Awalnya saya pikir dia udah meninggal gitu ya. Ternyata belum. Waktu dia ke bulan itu dia masih muda. Dan dia mendedikasikan satu gedung di Purdue, dan di Purdue itulah salah satu university yang paling advance mengenai aerospace. Jadi saya tertarik gitu ya. Di sini dalam 5 tahun terakhir ini begitu banyak penelitian dan terjadi namanya terobosan. Ada orang-orang yang berani mengambil langkah untuk bisa defy ya apa yang menjadi udah norms, bahwa luar angkasa itu kita cuma taunya NASA gitu ya, Amerika atau yang lain lagi, Rusia, China. Cuma pemerintah yang bisa, betul. Tapi dalam 5 tahun ini gitu ya, dalam tahun kemarin itu ada 3 company swasta bisa meluncurkan roket. Orang-orang biasa seperti kita bisa naik itu dan melihat luar angkasa. Dahsyat ya, dari Blue Origin, SpaceX, Virgin Galactic. Yes. Saya mau katakan ini kenapa? Karena ini somehow menurut saya because I like technology gitu ya. Orang di luar sana, orang-orang biasa itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Berani melakukan terobosan demi terobosan. Apalagi orang-orang Kristen. Amen. So saya mau ajak hari ini, tema saya adalah living boldly. Ya, hidup penuh dengan keberanian. Lakukan hal-hal yang mungkin saudara ragu-ragu selama ini untuk menjalankannya. Berani gak ya saya menjalankan ini ya, mimpi saya ya. Aduh, saya cuman wanita ibu rumah tangga, gak bisa ngapa-ngapain. But actually you can do so many things, anak-anak TYC. Saya kemarin ngobrol, saya bilang sama Faren, saya bilang you can do startups. What is your dream? Ya, bikin supply chain. Di Jakarta lagi laku gitu ya, semua orang bisa dikasih supply chain. Jadi hotel-hotel kita yang provide. Just buy from us. Or ada terobosan di pariwisata, saya bilang orang-orang bule kalau datang ke Manado bisa tinggal di rumah-rumah penduduk. They will pay expensive. Why not? Karena dia sekolah pariwisata gitu ya. Saya nanya lagi yang lain, kamu suka apa? Kamu ngapain? So today I want you everyone, gak terkecuali. There's no one too old gitu ya, terlalu tua untuk bisa living boldly. Amen. Living boldly. Saya percaya bahwa kita akan ngelihat kehidupan daripada Rasul Petrus ini siapa sih? Dia adalah orang-orang biasa katanya Tuhan. Yang sudah mengalami namanya proses. Saya mulai ya. Simon Petrus dari Bethsaida tinggal di Kapernaum. Punya usaha perikanan yang sukses. Tadi pagi saya bilang Pastor Dodi gitu ya. Yang jualan tuna, saya belajar semalam banyak gitu ya. Cara ngelihat tuna yang bagus gitu ya. Nih Petrus ini punya usaha perikanan yang sukses. Oke. Punya beberapa perahu mungkin gitu ya. Baca sendiri di Lukas 5 ayat 10. Namun dipanggil Tuhan, meninggalkan semua untuk Tuhan. Next, kita belajar mengenai kehidupan Petrus. Dia berani untuk apa? Berjalan di atas air. Namun waktu dia melihat kepada sekelilingnya, mulai tenggelam. Itu semua dicatat di Matius 14. Dia juga Simon Petrus yang mengakui Yesus adalah Mesias. Amin. Di Matius 16 ayat 16. Dan juga dia adalah Bapa gereja mula-mula. Di Matius 16 ayat 17. Dia berjanji, dia juga orang yang berjanji tidak goyah dalam iman. Dalam Matius 26 ayat 33. Saudara boleh catat dan saudara baca, ngelihat bahwa Petrus ini adalah orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan satu demi satu. Next dia bilang apa? Petrus ini juga orang yang berani untuk memotong kuping penjaga. Saya gak pernah motong kuping saudara, gak berani. Gak berani gitu ya. Dan juga dia jatuh gitu ya. Menyangkal Yesus 3 kali. Saya katakan tadi gitu ya. Bahwa setiap dari kita mungkin juga tanpa sadar. Mungkinkah kita pernah menyangkal Yesus?
dalam kehidupan kita. Enggak pastor, saya ini orang Kristen sejak kecil. Saya datang ke sekolah minggu, saya ke gereja tiap minggu. Teman-teman saya mau cerita gitu ya, waktu kemarin saya ke Amerika, waktu masuk pertama kali ke Amerika gitu ya, itu ada imigrasi. Karena selama ini 2 tahun kan nggak pernah tahu Amerika seperti apa gitu ya. Jadi waktu masuk saya datang itu dengan visa turis. Ya, ditanya, where is your visa? Saya kasih lihat. Dia bilang, where is your tiket pulang? Saya kasih lihat tiket pulang saya, aman gitu ya. And what you gonna do in America? For how long? Saya bilang 1 bulan, jalan-jalan. Saya mau enjoy Amerika gitu saya bilang. Karena sama anak-anak saya. Terus dia baru nanya ini, what is your occupation? Pekerjaannya apa? Wah, saya berhenti bentar, saya jawab, saya businessman. Udah? Terus dia bilang, oke, good, dicap, beres, keluar. And then my son, ini anak saya yang kedua, anak saya yang pertama, dia nanya saya, Daddy, why? Waktu dia nanya pekerjaan kamu apa, kamu jawabnya adalah businessman. You are a pastor, dia bilang, you come here untuk conference tuh pastor-pastor. Dek, di situ saya bilang, wow. Mungkin kita tanpa sadar, kita udah menyangkal Yesus. Maybe just half truth. Nggak salah, I was a businessman. Ya, saya tinggalin semuanya itu, saya go full time di IFGF Global ini. Tapi saya cuma katakan half truth. Amin. I don't know about you guys, gitu ya, teman-teman semuanya. Pernah gak ada yang nanya saudara bahwa, kamu itu pekerja ya di gereja ya? Enggak, saya cuma bantu-bantu doang. Bantu-bantu doang, cukup. Kalau ada yang perlu dibantu, saya bantu, cukup. Tapi enggak. Enggak terlalu sampai gimana-gimana. Pernah ada yang begitu? Malu diasosiasikan sebagai orang Kristen. Saya bukan malu, kalau saya takut gak bisa masuk dan dipulangin. Takut juga sama. Tapi saudara mau hari-hari biasa gitu ya. Mungkin saudara banyak teman-teman nanya, ngobrol. Waktu saudara gak pernah bisa memberitakan Tuhan Yesus. Karena saudara malu akan dia. Ini menjadi suatu refleksi bagi setiap daripada kita, amin. Dan Simon Petrus juga ngalamin yang sama. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Orang-orang bilang, engkau yang bersama dengan Tuhan ya. Bukan, saya gak kenal siapa namanya Tuhan itu. Can you imagine that? So, saya yakin, today dari cerita ini saya bilang bahwa sampai Petrus bisa ada dicatat dalam kitab para rasul keempat. Dia perlu namanya living boldly, itu perlu namanya need prime directive. Suatu direksi, suatu purpose yang jelas. Ada namanya personal encounter dalam Tuhan. Saudara tahu Petrus itu arti katanya dari Petros, batu karang. Amin. Dia telah memenangkan orang Yahudi. Karena Petros itu dia bilang di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dalam hidup saudara Tuhan akan mendirikan gereja Tuhan. Makanya kita bilang kita gak datang ke dalam gereja karena setiap daripada kita adalah gereja. Tuhan mau bangun gereja dalam hidupmu. Untuk apa? Di Petrus ini berkata bahwa memenangkan orang Yahudi, kisah para rasul 2. Memenangkan orang Samaria, which is teman-teman kita di agama lain. Memenangkan orang non-Yahudi atau orang-orang di dunia ini yang lain. Di kisah para rasul 10. We are making history to bring the church to the Jews, Samaritan, and Gentiles. Ada suatu prime directive yang jelas. Tuhan ingetin Petrus lagi untuk balik purpose-nya. Bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan kita para rasul mencatat. Tuhan pakai dia secara luar biasa. Orang-orang biasa. Saudara dan saya juga akan mengalami itu. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Do you believe it? Percaya gak? Ya. And then living boldly itu through proses. Kenapa saya cerita mengenai Petrus ini? The first encounter adalah waktu dia ketemu dengan Tuhan lagi nelayan, nggak dapat ikan sama sekali. Terus Tuhan bilang, kamu tebarkan jala sampai ke sana. Terus dapat ikan banyak sekali sampai dia takut. Dia bilang, apapun yang kau katakan, aku ikut aja. Tuhan Yesus bilang, come and follow me.
Dia ngeliat ada kuasa daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa dengan pribadi daripada Yesus Kristus, right? The first encounter. Dan saya yakin saudara juga pernah ngalamin itu kasih mula-mula. Waktu saudara pertama kali mengenal Tuhan, remember this. This the first process. Waktu Tuhan bilang, come and follow me. Mungkin ada yang 15 tahun, 20 tahun lalu, 25 tahun lalu. But always remember that. The second encounter dia bilang, waktu Tuhan nanya kepada dia, who do you think I am? Ini pertanyaan waktu saya do one on one ya. Banyak orang diem dan gak bisa berkata-kata. Karena banyak dari kita anggap Yesus itu sebagai apa? Tukang ahli nujum. Tuhan, kasih tahu saya Tuhan, masa depan saya bakal gimana. Atau mungkin kita minta Tuhan jadi dokter. Tuhan berkati saya, sembuhkan sakit saya. But can you say that Jesus is the Messiah? Dia adalah Tuhan yang hidup dalam hidupmu. Petrus bisa berkata itu. Dan Tuhan bilang apa? Bukan engkau yang mendapatkan pewahyuan, tapi karena daripada Tuhan sendiri yang memberikan kepada engkau. Second encounter. Pertanyaan ini boleh saudara catat. Karena saudara akan ngalamin ini di kehidupan saudara. Ya, di umur 25, waktu lulus kuliah gak tahu mau ngapain. Kita minta Tuhan jadi apa? Biro kerja gitu ya. Tuhan, saya minta kerjaan Tuhan, dapat kerjaan. Tapi kita gak pernah lihat dia sebagai Tuhan. Di umur 30 mau cari pasangan hidup, kita biro jodoh. Amin. Ya. But kita mau diingetin lagi kembali. Kita gak mau treat Tuhan sebagai cuman kita mau berkat daripada Tuhan. Tapi kita melihat dia sebagai Tuhan yang hidup. Amin. And the third encounter. Waktu dia sudah menyangkal, jatuh dalam dosa. Seperti saudara dan saya pernah sering jatuh dalam dosa, amin. Apa yang dia katakan kepada Petrus? Dia gak condemn. Dia gak bilang, Petrus you are so bad. I've been with you, saya sama dengan kamu. Kok begini gitu, enggak. Dia cuma bilang apa? Do you love me? Setiap dari kita Tuhan mau ajak untuk bisa berkata, do you love me? Do you love me? If yes, dia bilang apa? Feed my sheep. Artinya apa? Pergi. Pergi. That's why Petrus mengalami namanya the third encounter. The third encounter. Dia mengembalakan domba-dombanya. Dia mengajarkan apa yang telah dia lihat dan dia telah dengar. Tuhan gak pernah condemn. Jadi jangan pernah condemn dirimu karena masa lalumu. Amin. Jangan pernah condemn dirimu karena masa lalumu. Tuhan gak pernah condemn. Yang condemn siapa? Saudara sendiri. Tapi saya mau katakan hari ini, live boldly and passionately as God already forgave you. Amin. Amin. Bisa lihat itu gak? Ya, jangan tenggelam dalam masa lalumu, tapi bisa melihat masa depan yang luar biasa. God forgive you. Mungkin saudara gak bisa memaafkan diri saudara sendiri. That's an issue. Amin. But God forgive you. Live boldly and passionately as God already forgave you. And saya percaya hari ini, saya mau katakan, jangan malu. Slide 33. Sebagai orang Kristen. Tapi yuk kita mau penuh dengan keberanian. Amin. Untuk saudara melihat opportunity untuk bisa share the good news. Saya selalu begitu ya. Setiap kali ngobrol, datang gitu ya, ketemu dengan siapapun, pagi, siang, malam, saya selalu jadwalkan untuk ketemu berbagai macam orang. I will share the good news. Dari mulut kita, ada namanya kabar baik itu. Amin. Biar mereka mengerti ajarannya Tuhan. Dan mereka bisa diselamatkan. Amin. Dan saya katakan bahwa living boldly adalah living with a purpose. Living with Holy Spirit. Dan yang paling penting adalah living with full confidence in God. Not on yourself.
Bukan dengan kekuatan saudara. Bukan dengan kepintaran saudara. Bukan dengan uang yang saudara punya. Karena uang yang ada itu hanya dibandingkan dengan Tuhan. We come with nothing. And we will live with nothing also. Kita hanya punya Tuhan, pencipta kita. So when you live on this earth, you make sure you live boldly. Living with a purpose. Living with the Holy Spirit. Living with the full confidence in the goodness of God. Amin. Kalau setiap daripada kita mulai terima ini, saya mau ajak daripada kita ngelihat. Kemarin saya dengan anak-anak TYC, kita jalan kaki dari Mantos Coffee Shop K8. Jalan kaki ke Megamas. Karena saya kemarin sebelumnya saya bilang, saya mau lihat dong ada youth center yang bisa muat 1.000-1.500. Saya bilang, FGF Manado. Itu akan lawat secara luar biasa. When they catch the spirit, catch the heart. Untuk memberitakan apa yang saudara sudah dengar, sudah lihat. Saudara melakukan one to one, satu orang saja. Bukan karena program, forget it. Tapi karena personal encounter daripada Tuhan sendiri dalam hidupmu. And you're gonna live boldly. Saya bilang Natal tahun 2022 ini, hopefully kita bisa ngeliat 1.000-1.500 orang. Kebaktian Natal, saya dengar kemarin kebaktian Natal kita ada 13 kebaktian Natal. Saya bilang satu kali aja, powerful, full pack. We are ready, so proud of the TYC team, all the volunteers ini. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. They live boldly, dia melayani Tuhan, semuanya luar biasa. Karena mereka ngerti ada prime directive, amin. Ada proses yang Tuhan taruh, ada personal encounter. And your life, saya bilang terakhir ini, will be a living testimony. Because you live boldly for God. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Yuk, saya mau nyanyikan satu lagu ini. You have the confidence not on yourself, tapi karena kebaikan Tuhan. When you remember this song, saudara bisa nangis. Dan saudara bilang, pakai saya Tuhan, pakai saya. Live boldly. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Come on, yes Lord, you are faithful God. All my life You have been so good. with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no
Firman Tuhan bilang begini Tuhan, teman-teman. The goodness of the Lord that will bring us to repentance. Kebaikan Tuhanlah yang membawa kita kepada pertobatan kita, bukan penghukuman Tuhan. But the goodness of God. Kenapa? He's still faithful. Tuhan tuh Allah yang setia walaupun kita nggak setia. Amen. I always cry gitu ya. Setiap kali saya mulai tired, capek gitu ya dengan pelayanan. Begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup saya. But whenever I sing this song again, mengingat kebaikan Tuhan that recharge my life. Saya percaya hari ini Tuhan mau berbicara setiap daripada kita to live boldly. Hidup dengan penuh keberanian bukan karena engkau bisa, engkau punya sesuatu, engkau mampu. Tapi karena you have the confidence in God's goodness. Amen. Kau punya suatu keyakinan dalam kebaikannya Tuhan dalam hidupmu. Dan saudara sudah mengalami itu semuanya. Dan saudara gak akan tinggal diam. You gonna share that kepada sekeliling saudara. Teman-teman, saat ini aku berdoa satu orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu saat ini. I want you to pray right now. I want you to commit untuk satu orang kau mulai ceritakan kebaikan Tuhan. Kebangkitan Tuhan mungkin dalam minggu-minggu ini. The Good Friday is coming up. Jumat Agung datang dalam 5 hari lagi. Biar mereka mengenal siapa Tuhan kita. Ada kuasa dalam namanya. Dan gak ada yang bisa berkata sebaliknya. Amin. Receive it today. Terima. Live boldly. With the confidence in the God's goodness in your life. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau seal Tuhan, kami mau terima, kami mau pulang. Dengan suatu keberanian yang ada di dalam Engkau saja Tuhan. Kau pakai orang-orang biasa. Setiap daripada kami ini. As a living testimony. In Jesus' name I pray. Amen.